Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah tahta. Mendapat tahta. Ya, kita tahu ada 3 tak katanya ya menjadi kejatuhan manusia ya, laki-laki terutama ya. Yang tak yang pertama apa katanya? Harta. Tak yang kedua adalah tahta. Tak yang ketiga adalah wanita ya. Waduh, mengerikan saudara gitu ya. Tapi ini kita belajar firman Tuhan hari ini ngajar kita tentang yang kedua, bicara mengenai tahta atau kekuasaan. 1 Samuel 2 ayat 9 dikatakan langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Itu ayat kunci kita. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Nah saudara, banyak orang juga jatuh di masalah kekuasaan. Kenapa? Karena saat kebutuhan primer, kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, cenderung orang mencari yang namanya pembuktian diri, eksistensi diri. Dengan apa? Menjadi orang yang berkuasa, punya tahta, punya kedudukan, punya jabatan, punya sesuatu yang dapat dipandang gitu ya, sesuatu yang dapat dipandang oleh orang begitu ya. Wah, menjadi orang yang terpandang. Dan akhirnya banyak yang jatuh dalam masalah tahta ini hingga rumah tangga hancur, main hakim sendiri, punya hukum rimba, yang kuat yang menang, banyak menggunakan uang untuk membenarkan kesalahan dan lain sebagainya. Itu panjang ceritanya saudara ya gitu ya. Kalau kita udah ngomongin tentang orang yang jatuh di dalam namanya kekuasaan. Nah kali ini firman Tuhan mengajar kita tentang yang namanya belajar bagaimana kita mendapat kekuasaan yang benar. Waktu orang ingin diakui, ingin dianggap, ingin mencari penghormatan, ingin mencari sebuah achievement, mungkin berpikir rasanya sudah waktunya untuk mendapat pengakuan atas apa yang sudah dicapai di dunia ini. Lalu orang mulai mengejar, merebut kekuasaan gitu ya. Nah, tetapi di sini Alkitab mengajar kita jelas bahwa kita belajar bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Jadi dari mana kekuasaan itu harusnya datang? Harusnya datang dari atas, dari Tuhan. Bukankah ini juga hal yang dikatakan Yesus kepada Pilatus? Bahwa kalau bukan dari atas, maka kekuasaan itu tidak mungkin ada pada dirimu. Tuhanlah sang pemegang kekuasaan. Tuhanlah sang pemegang otoritas mutlak. Dan kuasa itu harus diotoritaskan dari atas. Banyak orang, bahkan orang percaya, orang Kristen, berusaha berlomba merebut kekuasaan, bahkan dengan paksa, dengan sikut sini, sikut sana, dengan cara-cara dunia. Supaya otoritas itu diberikan kepada dirinya. Akibatnya apa saudara? Akibatnya adalah kejatuhan. Waktu seseorang memaksakan dirinya untuk merebut sebuah otoritas yang harusnya datang dari Tuhan, dia rebut. Misalkan otoritas Tuhan ada pada si A, si B rebut saudara. Maka apa yang terjadi? Kenapa B mengalami kejatuhan? Karena merebut kekuasaan. Karena B sedang berhadapan langsung dengan Tuhan. Mungkin awalnya sepertinya baik-baik saja. Mungkin awalnya tampaknya baik-baik saja. Tuh nggak apa-apa. Tuh saya merebut dengan cara dunia. Hari ini saya menjadi orang yang berkuasa. Mungkin masih terasa baik-baik saja. Tetapi akan ada satu masa kalau kita merebut kekuasaan yang bukan milik kita dengan cara paksa, apalagi dengan cara-cara dunia, kita sedang berhadapan dengan Tuhan sang empunya kekuasaan itu sendiri. Kuasa harus diotoritaskan dari atas. Jangan sampai kita berebut paksa otoritas Tuhan. Nah saudara, dampaknya waktu kita menjadi seteru Allah, itu bahaya saudara. Dan di satu waktu otoritas yang dipaksakan itu akan menjadi bumerang bagi yang mengambil paksa kekuasaan itu. Lalu bagaimanakah langkah yang tepat untuk kita bisa mendapatkan otoritas kekuasaan dengan cara yang sah? Gimana dong kalau gitu? Yesus mengajarkan, jika hendak dihormati, jadilah seorang hamba. Jika datang ke sebuah acara, duduklah di paling belakang, bukan paling depan. Di tempat paling rendah, siapa tahu pemimpin pesta mengundang kita dari belakang untuk duduk di depan, di tempat terhormat. Jangan dibalik, saudara. Jangan merasa saya orang yang penting, saya orang yang harus dihormati. Begitu kita lakukan itu, bisa-bisa kita sedang menjadi seteru Allah,
Tuhan sedang membawa kita duduk di paling belakang, boro-boro dihormati, malah kita dipermalukan. Merendahkan hati di hadapan Tuhan dan sesama adalah kunci bagaimana kita bisa alami yang namanya diangkat, dipromosi, dihormati. Bukan dengan cara memberikan ketakutan, memberikan teror. No, bukan itu cara yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Jika kita rindu alami promosi, kekuasaan yang betul-betul dari Tuhan, belajarlah menjadi hamba. Izinkan saya berdoa buat saudara. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, mengajar, menegur, mengingatkan kami sesuatu yang keras buat kami, tapi ini sesuatu yang baik buat kami. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan terus pakai anak-anak-Mu. Tuhan, bawa mereka untuk mengenal Engkau, pribadi-Mu yang benar, supaya mereka nggak asal-asalan dalam kehidupan kekristenan, tetapi sungguh-sungguh hidup kekristenan mereka itu menjadi dampak, jadi berkat. Tuhan berkati seluruh aktivitas kegiatan mereka sepanjang hari ini. Tuhan jadikan mereka berhasil apapun yang mereka kerjakan. Dan biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.